Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuliani dengan NIM 170101096 pada mata kuliah Customer Relationship Management dengan dosen pengampu Bapak Supini. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang pada tema mengangkat atau mengambil tema bentuk-bentuk CRM. CRM atau Customer Relationship Management. CRM sendiri adalah singkatan dari Customer Relationship Management yang dapat diartikan sebagai strategi, teknologi, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan mereka. CRM berfokus pada usaha untuk memahami, memenuhi, dan mempertahankan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya, saya akan memaparkan bentuk-bentuk CRM menurut materi yang saya kuasai. Yang pertama, CRM operasional, kedua, CRM analitis, selanjutnya CRM kolaboratif, CRM campaign management, selanjutnya CRM strategis, dan terakhir CRM sosial. Lanjut saja kepada CRM yang pertama, yaitu CRM operasional. CRM operasional sendiri adalah tipe CRM yang mengutamakan penggunaan otomatisasi dalam mengelola proses bisnis yang berhubungan dengan pelayanan kepada pelanggan. Jenis CRM ini berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang terkait dengan pelayanan pelanggan. CRM operasional membantu mengelola interaksi pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, yang mencakup otomatisasi pemasaran, pada fitur manajemen kampanye untuk mengotomatisasi kampanye pemasaran dan mengelola leads. Selanjutnya, pada cakupan otomatisasi penjualan, itu fitur manajemen penjualan untuk mengelola proses penjualan dan pelacakan penjualan. Selanjutnya, mencakup layanan pelanggan, pada fitur manajemen layanan untuk memberikan layanan kepada pelanggan yang lebih efisien. Contoh penerapannya yaitu ketika sebuah perusahaan real estate menggunakan sistem CRM untuk mengelola proses penjualan properti. Mereka dapat mencatat informasi kontak pelanggan, melacak status penjualan, dan mengirimkan tawaran properti yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang selanjutnya, CRM analitis. CRM analitis berfokus pada pengumpulan dan analisis data pelanggan. CRM analitis membantu bisnis memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan teknik analisis data. Melalui proses analisis data yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi pola, membuat segmentasi pelanggan, mengukur keberhasilan kampanye pemasaran, dan membuat prediksi yang lebih akurat. CRM analitis membantu proses bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan wawasan yang didukung oleh data. Analitis tersebut mencakup analisis data pelanggan, yaitu untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan, lalu mencakup segmentasi pelanggan, yaitu untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik yang serupa. Kemudian mencakup prediksi penjualan, yaitu untuk meramalkan perilaku pelanggan dan penjualan di masa depan. Nah, untuk contoh penerapan CRM analitis adalah ketika sebuah perusahaan e-commerce menggunakan sistem CRM untuk menganalisis data pelanggan. Mereka dapat melihat pola pembelian, preferensi produk, dan perilaku pelanggan lainnya untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berpotensi tinggi, untuk menyesuaikan kampanye pemasaran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, CRM kolaboratif. CRM kolaboratif sendiri yang dapat membantu proses bisnis dalam mengintegrasikan komunikasi secara bersama-sama
saat bekerja untuk mencapai kesuksesan dalam melakukan transaksi bisnis. Jenis CRM ini berfokus pada kolaborasi dan komunikasi antara tim yang terlibat dalam proses pelayanan pelanggan, seperti tim penjualan, tim pemasaran, dan tim layanan pelanggan. CRM kolaboratif membantu dalam berbagi informasi pelanggan dan kolaborasi antara berbagai departemen dan tim dalam perusahaan. CRM kolaboratif ini mencakup pada integrasi data, yaitu untuk memastikan bahwa semua tim memiliki akses ke informasi pelanggan yang konsisten dan berbagi informasi pelanggan secara real-time. Kemudian mencakup kolaborasi tim, yaitu untuk memungkinkan tim penjualan, tim pemasaran, dan tim layanan pelanggan berkomunikasi dan berbagi informasi. Responsivitas tim dalam memberikan layanan pelanggan yang terintegrasi serta peningkatan koordinasi. Kemudian mencakup penanganan masalah pelanggan, yaitu untuk memecahkan masalah pada pelanggan yang lebih efisien. Contoh dari penerapan CRM kolaboratif adalah ketika sebuah perusahaan telekomunikasi menggunakan sistem CRM untuk memungkinkan tim penjualan, tim pemasaran, dan tim layanan pelanggan berkolaborasi dalam menangani permintaan pelanggan. Mereka dapat berbagi informasi pelanggan secara real-time, mengkoordinasikan upaya mereka, dan memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan terintegrasi. Selanjutnya, CRM Campaign Management. CRM Campaign Management ini berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pelacakan kampanye pemasaran. CRM Campaign Management membantu proses bisnis dalam merencanakan strategi pemasaran, mengelola konten kampanye, meluncurkan kampanye dengan tepat waktu, serta mengukur keberhasilan kampanye melalui analisis data. Dengan menggunakan fitur-fitur seperti manajemen kampanye, automasi email, dan pelacakan respon kampanye, bisnis dapat mengoptimalkan upaya pemasaran dan meningkatkan tingkat konversi. Contoh dari penerapan CRM Campaign Management adalah ketika sebuah perusahaan retail menggunakan sistem CRM untuk merencanakan, meluncurkan, dan melacak kampanye pemasaran, yang mana mereka dapat mengelola konten kampanyenya, mengirimkan pesan promosi kepada pelanggan, dan melihat metrik kampanye seperti tingkat respons dan tingkat konversi dari pelanggan. Selanjutnya, CRM strategis. CRM strategis adalah pendekatan bisnis yang menggabungkan proses, sumber daya manusia, dan teknologi secara holistik. Jenis CRM ini berfokus pada strategi bisnis yang lebih luas dan integrasi CRM ke dalam seluruh organisasi. CRM strategis melibatkan penggunaan CRM untuk mengintegrasikan proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi dengan tujuan mengoptimalkan hubungan mereka dengan pelanggan mereka secara keseluruhan. Yang ini melibatkan penggunaan CRM sebagai alat strategis untuk mengarahkan pengambilan keputusan, mengolah proses bisnis end-to-end, dan meningkatkan kepuasan pelanggan mereka. Contoh penerapan dari CRM strategis adalah ketika sebuah perusahaan manufaktur menggunakan sistem CRM untuk mengintegrasikan proses bisnis mereka, sumber daya manusia, dan teknologi. Mereka dapat menggunakan data pelanggan dan analisis untuk mengarahkan strategi bisnis, mengelola rantai pasok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan mereka dengan memastikan konsistensi dalam setiap interaksi pelanggan. Selanjutnya CRM sosial, dan ini adalah CRM terakhir. CRM sosial ini difokuskan pada interaksi dan hubungan pelanggan melalui media sosial. Ini melibatkan pemantauan interaksi
dan manajemen hubungan dengan pelanggan di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan sosial media lainnya. Yang ini mencakup pada monitor media sosial, yaitu sebuah perusahaan menggunakan perangkat lunak pemantauan khusus untuk melacak percakapan yang terkait dengan merek mereka di berbagai platform media sosial. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui apa yang dikatakan pelanggan dan calon pelanggan tentang produk, merek, dan layanan mereka. Selanjutnya mencakup respon cepat. Respon cepat terhadap pertanyaan, masalah, dan komentar pelanggan di media sosial sangat penting dalam membangun hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan. Respon yang cepat dan relevan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan itu tersendiri. Selanjutnya mencakup analisis sentimen. Analisis sentimen melibatkan pemahaman perasaan dan pendapat pelanggan tentang merek dan produk. Ini dapat membantu perusahaan untuk mengukur apakah percakapan di media sosial itu positif, negatif, atau netral. Kemudian mencakup analisis data pelanggan, yaitu data yang dihasilkan dari interaksi pelanggan di media sosial dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan membantu perusahaan mengidentifikasi tren dan peluang. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.